Ada di tengah-tengah alam seperti ini, saudara, maka kita bisa menyaksikan bahwa apa yang telah Tuhan ciptakan untuk kehidupan kita semua adalah sangat indah dan sangat baik. Dan saat ini kita akan melihat, bahkan juga akan belajar bersama betapa sempurnanya penciptaan yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita dan bagaimana Dia begitu rindu untuk memulihkan segala sesuatu yang telah rusak karena dosa. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami ingin belajar firman-Mu di dalam Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan menuntun kami supaya kebenaran firman-Mu ini akan memampukan kami memahami betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Maka terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini marilah kita belajar firman Tuhan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 19 sampai 21. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama akibat dari dosa, maka setiap tatanan penciptaan Tuhan Allah di Taman Eden telah menjadi rusak. Kalau dahulunya manusia dan makhluk yang lain bisa hidup berdampingan dengan damai, manusia dan hewan bisa menjadi sahabat terbaik. Bahkan manusia dan alam tidak saling serang. Namun di saat ini, ketika kita menyaksikan keadaan kita di dunia ini, misalnya manusia dan alam, seakan-akan saling merugikan satu dengan yang lain. Manusia cenderung sering mengeksploitasi alam, dan alam juga tidak tinggal diam. Buktinya kita melihat ada bencana yang ada di sekitar kita yang membawa ketakutan, yang membawa kekhawatiran dalam kehidupan manusia. Dan kekacauan yang menimbulkan ketakutan ini tentunya membawa satu harapan, membawa satu keinginan untuk berharap bahwa ada pemulihan yang akan terjadi. Dan firman Tuhan tadi menjanjikan akan hal itu, di mana kita semua yang hidup di dalam dunia ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh ciptaan yang ada. Sehingga sebagai manusia yang telah diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjaga, memelihara, melestarikan alam yang ada di sekitar kita, sudah sepatutnya kita tidak bertindak eksploitatif. Kita jangan sembarang membuang sampah sembarangan. Kita juga jangan sembarang menebang pohon. Kita jangan sembarang membakar hutan. Kita juga jangan sembarang membuang limbah, sehingga alam kita tidak tercemar. Dan kalau kita melihat sekarang, saudara-saudara, seperti yang ada pada saat ini, kita membutuhkan udara yang segar untuk dihirup. Kita juga membutuhkan pemandangan yang indah supaya dapat menenangkan jiwa. Kalau seandainya kita mau berkontribusi untuk membawa alam ini menjadi sehat, membawa alam ini menjadi baik kembali, maka sebenarnya pemulihan telah kita terima dalam hidup ini. Dan jangan lupa, dalam firman Tuhan ini dikatakan, pemulihan yang Tuhan janjikan adalah pemulihan untuk semua makhluk. Manusia akan dimerdekakan, tapi juga seluruh alam ciptaan akan ikut dimerdekakan bersama-sama dengan Tuhan pada saat anak-anak Allah dinyatakan. Oleh karena itu ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mencintai alam di sekeliling kita, karena alam yang ada di sekeliling kita ini pun dicintai oleh Tuhan, pencipta kita yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sangat menikmati segala hal yang telah Engkau ciptakan dalam hidup kami ya Tuhan. Ada alam yang begitu sejuk, bahkan ada alam tempat kami tinggal dan bernaung. Kami tahu Tuhan menyediakan semuanya itu karena mencintai hidup kami. Tapi Tuhan juga mencintai segala aspek dalam penciptaan yang telah Tuhan lakukan ketika di Taman Eden. Oleh karena itu, sebagai manusia, tentunya kami dimandatkan oleh Tuhan untuk memelihara alam ciptaan ini. Sehingga kami boleh berkontribusi di dalamnya, bukan untuk mengeksploitasi,
tetapi menjaga, memelihara, bahkan juga melestarikan segala ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kami. Jadikan kami sebagai manusia-manusia yang bertanggung jawab, supaya mandat Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup yang kami jalankan. Dan Tuhan, kami menantikan pemulihan yang telah Engkau janjikan, supaya hidup kami dapat dimerdekakan, terlebih khusus dari dosa yang telah merusak tatanan ciptaan Tuhan di dunia ini. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan menjalankan aktivitas kami, tuntun peliharalah, supaya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama-Mu kami bawa doa ini. Amin. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di surga bahkan bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota